welcome to pokoknya seneng. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Daji? Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Semuanya bareng sehat walafiat Gus. Alhamdulillah. Walaupun rotok-rotok pandemi ini di PPKM. Iya gak lapo-lapo. Ketoro kata budal umroh. Iya, wis ngene iki ngenes Gus, haji gak ono, umroh gak ono ya apa wis bingung kula niki. Kalau boleh tahu Haji Musonef ini alumni Madrasah Sholatiyah Makkah. Ah niki repot iki. Kula akhirnya buka niki. Ya napa kula niki sungkan. Asline nggih mboten ngetokno awak tapi ya kudu ketok. Kudu ketok. Nggih. Oke, siap. Alhamdulillah Gus ngeten ceriose. Memang kan dulu niku tahun 2003 kula niku haji. Ya Mbak. Alhamdulillah haji niku wekdal niku ziarah datang Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki nggih ke Rosaifa. Waktu niku kula niku kok ngerasa kepengin mondok to mriku, tenggene Rosaifa mriku. Masyaallah kula niku wih, enake kita gurune wong-wong Indonesia. Nah, itu yang maksud saya. Akhirnya waktu itu saya berdoa di Multazam, Gus. Nah, ini donga niki dikabulno kali Allah sedaya. Seangkatan sama Said Ahmad ya? Waktu itu Abuya Said Ahmad masih sama-sama ngaji. Jadi seangkatan di Nggih. Sholatiyah itu. Oh, bukan, Sayyid Alawi, putranya Abuyah yang Sayyid Alawi. Oh, nggih. Sayyid Alawi bin Abuyah Sayyid Muhammad itu. Jadi waktu itu alhamdulillah satu kelas. Nah, berdoa di Multazam, alhamdulillah ya memohon untuk dikabulkan bahwasanya saya kepingin mondok di sana. Alhamdulillah saya dapat calling visa dari calling visa Syekh Muhammad Ismail bin Zain. Oke, Syekh Muhammad Ismail. Nah, niku kafil saya Gus. Oke. Nah, kafil saya alhamdulillah Syekh Muhammad Ismail. Desember saya langsung tahun 2003 saya langsung berangkat ke Mekah. Jadi pulang haji lulus kan waktu itu saya haji masih SMA Gus. Jadi lulus SMA saya langsung calling visa ke Syekh Muhammad. Habis haji itu tadi saya berangkat lagi ke Mekah. Oke. Alhamdulillah ada peluang untuk masuk ke Madrasah Sholatiyah. Sholatiyah. Dan saya alhamdulillah lagi barokahnya Abuya masih nututi waktu itu 10 bulan lah itu bertemu dengan Abuya. Oke. Setelah itu baru Abuya tahun 2004 Oktober insyaallah itu tuwfiya. Nggih. Alhamdulillah. Jadi paling tidak ya masih menangis sebentar Gus. Aku nek ngene iki eling-eling ngono ya rada sedih. Rada sedih. Ya soalnya kangen suwe gak umroh, suwe gak haji. Suwe gak ziarah, suwe gak sowanan guru. Memang itu. tradisi para pelajar santri Indonesia ketika di sana apalagi ulama-ulama Indonesia yang dulu. Iya, alhamdulillah. Karena tradisinya kan sering ke Haromen untuk ngaji, bahkan menjadi ulama besar di sana. Oh, ya termasuk salah satunya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Itu Nawawi. ya, itu yang senior-senior yang sepuh. Yang saya masih menangi, masih nututi itu alhamdulillah Sayyid Hamid Al-Kaf. Penulis bimbingan manasik haji atau buku doa Kemenak. Waktu itu ada beliau namanya Sayyid Hamid Al-Kaf. Dan itu sanad ilmunya tinggi, turun dari Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad. Oke. Nah, niku alhamdulillah. Yang penting barokah ilmu Gus dari ulama-ulama itu. Saya patut bangga itu, seneng itu di Sholatiyahnya. Oh, gitu. Karena di Sholatiyah itu ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama, termasuk Hashim As'ari, bahwa Wahab Asbullah pernah menuntut ilmu di Madrasah As-Sholatiyah ini. Madrasah tertua di sini. Madrasah tertua di negeri Hijaz. Oke. Di Mekah Mukarramah. Berarti kalau ngomong negeri Hijaz Liga Arab ya? Ya, Oki. Oke. Nggih, saya pernah mengikuti itu. Termasuk Indonesia ini golongan daripada anggota Liga Arab ini tadi. Oke, ini tadi. Yes. Alhamdulillah saya pernah kok sempet ikut-ikut aja. Ya, pupuk bawang lah Gus waktu itu. Sing penting oleh barokah. Amin. Nggih, alhamdulillah amin Gus. Haji. Keberadaan haji sekarang apalagi. Nggih. Jenengan setiap tahun kadang menjadi tour leader nih. Alhamdulillah. Menjadi pembimbing 1 tahun 2 kali, 1 kali. Nggih. Lalu hadirnya pandemi ini umroh ditutup, haji ditutup. Nggih.
Padahal keberadaan haji juga keberadaan umroh, visa umroh bagi Indonesia dulu sempat dibuka sedikit. Ya, sempat. Nah, itu, ya. Itu ceritanya bagaimana sampai sekarang juga ternyata jamaah haji Indonesia masih dipending lah ya. Iya, nggih, betul. Termasuk saya sebenarnya berangkat tahun ini. Nggih, ya Allah Gus. Nggih, jadi begini ceritanya Gus nggih. Pada saat itu loh kok ngombe Gus? Enggak. Oh iya, oh pikir aula tadi. Oh, Iya, aula. Masya Allah. Seger haji. Kula tak nganu, sakdereng kula jawab ngombe riyin. Siap, monggo. Aula, alhamdulillah. Masya Allah. Aula. Ditungani yai ini ki. Ah, ini barokah yai aula. Botol aula, aqua aula. Asli produk PWNU nih. Iya, alhamdulillah. Monggo haji. Jadi begini Gus, memang dari kerajaan Saudi Arabia ketika mendengar adanya pandemik pada saat itu di bulan Februari akhir Baik. tahun 2020. Padahal saya Maretnya tanggal 12 itu harus berangkat. Oke, nggih. Iya, itu. Jangan berangkat ayah bangsul. Saya itu korban pertama kali jamaah umroh di masa pandemik ini. Lah pada saat itu saya sudah mau berangkat dan saya pun optimis bahwasanya saya kira corona itu cuma 1 minggu 2 minggu. Ya namanya kita ketahui kalau di sejarah di dalam sejarah Islam itu kan namanya wabah itu nggak sampai lama seperti ini. Lah ini yang saya prediksikan pada saat itu sehingga saya yakin bahwasanya sebelum puasa saya bisa berangkat. Tetap ternyata PSBB pada saat itu ya namanya awal itu lockdown itu. Nah itu Indonesia dimulai lockdown awal Maret, padahal Saudi sudah ditutup akhir Februari pada saat itu tahun 2020. Nah, alhamdulillah saya pada saat itu sudah mau berangkat, tapi nyatanya tetap nggak bisa. Padahal jamaah duit wis lunas kabeh Gus. Ngapunten ini duit bukan sama saya ini ya. Alhamdulillah sudah nyantol ke sana, termasuk kepada hotel, terus kepada maskapai, catering, ya LA lah istilahnya. Nah itu sudah masuk semua. Kita pun klarifikasi kepada jamaah bahwasanya ini bukan atas kehendak kita. Nah itu akhirnya berjalan waktu Indonesia pada saat itu setelah haji, ya kan setelah haji tahun 1441 Hijriah. Benar. Ya itu dibuka pada bulan Maulid Rabiul Awal itu ya dibuka, tapi ada visa pertama ya itu ya pembatasan atau prokes ya protokol kesehatan itu. Itu akan tapi waktu itu biayanya 2 kali lipatnya Gus. Ya, mahalnya Masya Allah. Iya pada saat itu yang awalnya mungkin harganya 25 itu bisa membayar 45, paling murah 40 pada saat itu. Nah tapi itu tadi lunggune jaga jarak sing ngambek bojone akhirnya jauh gini Gus. Nah itu terus satu kamar biasanya berempat, ini cukup berdua. Ya biasanya kuat. Ya ada jadi double. Ya hanya double toh. Nah itu akhirnya pada saat itu alhamdulillah Indonesia dibuka terus lah kok ada isu saya walaupun darurat ya. Jika kita haji atau dalam hal ini keadaan ihram, kita tahu dong peraturan ihram. Peraturan ihram itu nggak boleh nutup muka, nutup wajah lah maksudnya. Masker. Nah itu pakai masker. Bagaimana hukumnya ihraman pada saat seperti itu bagi kita yang bermadhabkan Syafi'i? Ya walaupun boleh sih boleh, cuma kan kita itu selalu mengikuti madhab atau qaul qadim Imam Syafi'i yang mana kita lebih baik jangan pakai masker atau menutupi wajah. Sehingga ini ada keluhan-keluhan kepada jamaah saya juga. Pada saat itu kepengen budal Gus. Nah jamaah saya itu ayo monggo Ustadz kita berangkat aja. Nah pada saat itu saya gini, ini sulit kalau kita berangkat karena mereka mendengar bahwasanya ada keberangkatan. Nah, yang namanya seperti saya ini mesti ada tekanan dari jamaah. Gimana ini kita berangkat terus semacam-macam lah problemnya saat seperti itu. Nah, akhirnya kita pun ditutup
dari kerajaan Saudi Arabia menutup untuk Indonesia, yaitu memberangkatkan jamaah umroh ini karena terdengar dari Indonesia yang mana pelanggaran-pelanggaran itu tadi, ada yang bergerak ke Taif, ada yang jalan-jalan ke Jeddah waktu itu. Jadi Saudi itu masih mengeblok Indonesia untuk berangkat, tidak memberikan kuota visa karena ya ulahnya jamaah Indonesia sendiri. Wallahu alam, isunya seperti itu pada saat itu. Saya nggak langsung menjustifikasi kepada jamaah kita sendiri pada saat itu. Ya kalau dari saya sendiri sih, jamaah Indonesia sih gitu. Memang istilahnya kita ini niatnya ibadah, ya juga melaku rihlah. Makanya sesuai dengan sunnah Nabi, ya kan, rihlah itu ansalasi. Maksudnya rihlah itu dibolehkan kepada 3 tempat. Ya kan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, itu sehingga orang Indonesia, khususnya orang Jawa lah, meyakini itu rihlah itu melaku tamasya gitu guys. Padahal rihlah itu nongkrong di 3 tempat aja. Ya maksudnya itu dan sampai di Madain Soleh. Soleh itu sampai ke Tabuk itu, ya Allah. Ya nggak apa-apa sih, Om. Kita juga kok jejak Rasul kan itu. Gitu. Nah, kalau sekarang seperti ini Gus, sulit Gus kita kembali lagi, apalagi Indonesia sudah melimpah waiting listnya. Benar. Untuk haji ini menjadi korban ya. Korban pandemi. Gus. Nah, ini kan keluarga ku 5 Gus. Berangkat 2021. Awalnya 2019. Berangkatnya 2019 karena yang terpanggil pada saat itu cuma Umi saja. Itu kan ketika di blok hajinya kan 2020 jadi. Maksud saya 2019 itu yang terpanggil cuma Umi saya. Jadi sisa 4. Adik-adik saya nggak ikut lah, sama abi saya. Akhirnya Umi juga nggak berangkat. Karena saya pada saat itu abi itu dengan 25 jamaah. Dan yang terpanggil dari 25 jamaah yang terpanggil 5. Apakah kemungkinan tahun ini juga ada masyarakat Indonesia yang mungkin di sana juga menunaikan ibadah haji? Iya Gus, ada, cuman harus dengan tasrih, harus ada istilah sistem pendaftaran yang tertib. Ya, tasrih itu tadi. Terus prokes juga mungkin dari saudara-saudara kita yang ada di Saudi Arabia memang diperbolehkan. Ya, haji itu ada, dan juga adanya haji ini tadi untuk penduduk-penduduk yang ada di Saudi, entah orang Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, dan lain-lainnya itu diperbolehkan, tapi dengan tasrih yang waktu itu harganya cuma 1.200 real. Mungkin kalau sekarang ini sudah sampai 2.000 real itu. Besok itu sudah persiapan wukuf ya. Dan hari ini tarwiyah Gus. Saya dulu hari ini. Berarti Senin kan gitu nih. Ini Sabtu ya Haji? Minggu. Oh iya betul, Minggu tarwiyah. Mohon maaf. Tarwiyah. Istilahnya bayangan Arafah. Ya, mohon maaf. Biasanya besok sudah, Masya Allah. Soalnya saya dulu itu kalau selama saya mukib itu Saudi lebih dulu sehari. Sekarang ini kan bareng terus. Iya, bareng terus. Iya. Dari dulu itu Saudi itu masalah Komariah, kalender Hijriah ini mesti lebih dulu 1 hari. Daripada di Indonesia. Dari Indonesia mungkin banyak jamaah. Loh kok bisa, padahal matahari kan terbitnya dari timur. Bukan matahari perhitungan Hijriah ini. Ya, perhitungan Komariah itu. Tapi lucu Gus kalau Komariah atau perhitungan Hijriah di Saudi itu tahun 2006. Ini cerita ya, kisah kilas balik lah. Ini selama saya di Mekah itu. Ini memang jadi kalau di Saudi Arabia, kalau buat saya ilmu falak itu enggak bermanfaat Gus. Gitu. Ya. Ini waktu saya dulu di sana loh ya. Karena apa? Ilmu falak, ilmu hisab, ilmu ru'yatul hilal itu nggak bermanfaat. 5 Nah ini bukan 5 kalau orang Mekah. 5 pakai bahasa Amia. Ya. Jadi karena pada saat itu kalender Hijriah itu apa kata Raja Fahad pada saat itu? Apakah Raja Fahad juga paham? Kan ada muftinya Gus.
Oh, berarti tergantung Istilahnya ono MUI. MUI-nya kerajaan. Nah, itu. Nek kono jenenge MUS. Majelis Ulama Saudi. Mufti Saudi ya, Mufti Saudi ya. Jadi pada saat itu Gus tahun 2006 Haji Akbar ini. Oh iya. Ya, jamaah wis ruwame. Haji Akbar Indonesia apalagi Pak. Paling seneng ya, paling Haji fanatik Akbar. ya. Paling fanatik jarine tonggo-tonggo iku nek Haji Akbar iku paling Seperti 2019 kemarin ya. ya, Akbar. Ya, 11 sama 19. Nah, jadi setiap 8 tahun sekali. Insya Allah kurang lebih setiap 8 tahun sekali, tapi ya balik lagi sama raja. Jadi Kadang belum mulai tapi diakbar-akbarkan. Nah, itu. Kerajaan biasanya. Nah, itu sudah buka istilah sounding lah, sudah memediasi. Jadi pada saat itu Saudi itu sudah bersuara bahwasanya tahun 2006 akan Haji Akbar. Wis, sing jenenge travel iku ruwame Gus, pati akeh iku waktu itu. Jasa travel jamaah harus di Mekah. Belum ada. Waktu itu bebas. Oke. Ya, jadi itulah pengalaman unik bahwasanya ilmu falak di sana apa ya? Nggak guna katanya Nggak anak-anak itu. bermanfaat. Ya, nggak bermanfaat itu. Padahal kalau di negara-negara kayak Indonesia, Nggih. bahkan sekarang itu kalau Ru'yatul Hilal itu kayaknya jadi wisata gitu kalau di sini Nah, ada. ya, betul. Lihat semuanya, padahal nggak tahu gimana ilmunya. Di sana nggak laku di sana. Ya, tapi alhamdulillah di Salatiyah dipelajari Gus. Dan itu bukunya yang mengarang Minal Masyayikh daripada Madrasah Salatiyah, beliau adalah Sayyid Ayub Abkar Al-Ahdali Al-Yamani. Oh. Itu, alhamdulillah beliau ahli falak. Dan saya berharap sih kepada pemirsa semua kalau punya anak santri-santri ya belajarlah ilmu falak ini Gus. Soalnya sudah mau istilahnya Punah. ya Sama seperti ilmu faraid. ya faraid penting karena faraid sekarang itu wis penting ayo wis podo-podo Ditumroto, Nah, itu yang Padahal itu ada di dalam Al-Qur'an. nah itu ada istilah Yusikumullahu fi auladikum. nah itu jadi kalau menurut saya sendiri ilmu falak sama faraid ini penting dan kalau buat saya tetap menerapkan 3F Gus. Fikih, faraid, falak. Itu 3F itu bukan logo nih Prancis ya. 3F oh ingin mari kalah. Ambek siapa Swiss Rusia ya. Kalah wis. Heeh. Kata Pak ora wis. Padahal pemainnya apik-apik lho Gus ono Mbappe. Calon juara Euro. Nah, iku. Tapi bangga aku karo Itali. Itali. Pendukung Itali. Waktu apa namanya? Siaran bola makan bola. Nggak klambi Itali terus aja. Oh, iya kok. Ditomboi ya wong-wong. Syaro iki kalah iki lha sampean dituwi bisa ni syaro. Sampean iso ae Gus niku isyaro gawe wong Gus. Nah, itu Oke. kalau buat saya nggih tetap kita ini haji ini ya mengikuti peraturan-peraturan kepemerintahan saja. Tapi ya kita jangan sampai resah Gus nggih. Siap. Istilahnya ketika kita nggak bisa beribadah haji, tapi masih ada banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Kurban. Nah itu Gus. Kak isok lunga kaji sangu hajinya buat kurban. Sahih. Kan ahsan. Nah itu. Nah kalau buat saya Gus nggih ngapunten. Banyak dari kita itu yang merasa males. Haji wis dipending gak sido loro ati kabeh akhirnya Dekem nang omah. nah dekem sumpek pusing apalagi khususnya kok sampean iki sing harus tahun 2021 berangkat coba Akhirnya belantik. iya jadi kalau buat saya Gus nggih kita tetap beribadah kepada Allah ya kita tidak sampai putus asa atau pesimis. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, tetap ya. Karena kalau buat saya sendiri, kalaupun kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji, setidaknya kita bisa melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam dengan putranya.
Benar. Itu kalau buat saya podo-podo syariate beliau. Sama-sama syar'un man qablana. Ya. Haji itu. Nabiullah Ibrahim. Nah, Kurban juga Nabi Ibrahim. Sik ngomong-ngomong tentang kurban. Nggih, ngombe sik, Gus. Nggih. Aku yo ngelak iki ngomong ket manga. Jadi tadi itu kemarin itu dikabari sama produser. Nggih. Kan karena besok sudah tarwiyah Arafah, Selasa itu sholat Id kan gitu. Akhirnya kan tema-tema Sabtu ini podcast tentang NU mendunia juga kita menghubungi sama PCI NU Saudi Arabia. Nah, karena memang nggak jadi nggak jadi haji. Akhirnya jubah sing tak gawe haji kita gawe. Mereka Ismo yo, wah biasa sih. Iya rek, lu pinter nang iki Gus. Ini mungkin sekitar 1 juta. Gitu. Tapi boleh lah Gus daripada awake dhewe tuku nok Saudi Gus. Ritop. Oh iya, ada Haramen, Siaka itu. Terus Al Asil. Nah, mending itu. kayak gini ya. Ya, yang paling mahal kalau di Saudi pada saat zaman saya itu namanya Dafa. Ya. Oh, itu sudah bagus sih ya. Oh, itu kainnya itu Masya Allah slim. Terus kalau kayak aku sing ini aku apa jenenge sampai sekarang ini suka pakai slim ya. Kayak gaya orang-orang Mekah. Betul, kok nek mlaku mek ngomong ini. Nah, itu kalau di Saudi ada kabak, Gus. Kayak gini kan? Ya, kabak itu ada apa? Ada dua itunya. Ya, ada variasi, benik variasi itu loh, Gus. Jadi modelnya beniknya itu pasangan. Ya. Kayak gini. Ya, betul. Itu namanya kabak, Gus. Oh, kabak. Ya, itu. Terus azarirnya juga terbuat dari kabak sing ono rantene iku. Nggih. Wah, itu kalau sudah gitu mewah itu. Bagus ya. Itu riyoyo, tapi iki wis apik kok nek digawe santri-santri. Memang produk lokal ya. Local wisdom harus dijunjung tinggi. Tapi apik iki, Gus. Istilahnya cinta-cinta produk Indonesia. Ismoyo. Alhamdulillah. Kalau buat saya apa ya sunnah pakai gamis Gus. Walaupun ini bukan budaya, tapi kan kita tetap melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu setidaknya. Oke, gamisan gini. Ya. Berarti nanti kalau saya siaran ya gamisan aja sih. Ya, tapi saya tetap cinta dengan negeri saya gitu. Coba kalau gamisnya itu pakai batik gitu. Wah Gus aku kok ketok Arab iku. Arab pati ngene Arab Nuswantoro. Alhamdulillah Gus. Kembali lagi di haji tadi. Iya Gus. Kemungkinan ini nanti Arafah juga di kuota ya. Ya. Kemarin itu tanggal 4 Zulhijjah. Kalau nggak tanggal 3 Zulhijjah. Itu pemerintah Saudi sudah mengkarantina di daerah Mina. Mengkarantina jamaah. Iya. Berarti ini jamaah posisinya sudah di Mina. Di Mina, sekaligus besok tarwiyah. Ya. Biasanya memang ada yang di Mina, nanti kalau sudah Arafah ke Arafah semuanya. Ya, itu biyen zamanku Gus. Nah, itu apa di luar corona. Saya dulu tuh ya Allah, seneng saya dulu kalau haji Gus waktu di sana Gus. Alhamdulillah. Pada saat itu pokoknya habis Syawalan atau habis Idul Fitri itu dapat 2 minggu saya langsung survei Gus bawa dabab itu Gus. Oh iya dabab. Padahal mau gendeng-gendeng Arab. Berarti sampai nyetirnya kok setan gak sih? Kok ero Gus? Ya saya modelnya ngono kayak ngono. Loh saya ini tadi juga gitu Gus dari rumah 10 menit ke sini Gus. Tapi jalannya kosong ya Mas. Saya kalau lihat orang Saudi kalau pakai dabab itu di stopan. Ya. Kayak standingan ini. Iya, yang ngelawan arah juga, ngelawan arah. Ya, itu. Iya. Tapi kalau udah tabrakan atau apa nggak pernah ada tengkar kayak di Indonesia saja. Jadi kalau di sana itu budayanya kan lebih lebih mengutamakan sholawat. Nah, ini hikmahnya sholawat. Oke. Jadi di sana itu sholawat itu hikmahnya banyak, Gus. Jadi ketika ada orang geger-gegeran itu. Ya tengkar gini, tapi orang Arab itu nggak pernah bertengkar, ngantem itu nggak pernah. Cuman ya wes kacir kalam ngono iku, kacir kalam ngono jare dong kon kacir kalam. Nang kene KCC. Itu, jadi pokoknya wes kacir kalam ngono iku. Nah, ketika ada kacir kalam gini seperti itu, ada orang salawat. Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli ala Nabi, ngono. Langsung Allahumma sholli ala buyar. Rata-rata salaman
Ya rangkul-rangkulan cium-ciuman Cipika-cipiki. selesai. Kadang yang lebih tua dicium sininya kalau Ya, keningnya. Nah, sudah selesai nggak dimasukkan hati. ya, ada lagi budaya mereka itu untuk menghormati atau kesukaannya mereka ketika marah. Ya, sampai kalau dimarahin orang, jenggotnya saya mencekel gini. Ah ya, Syekh. Alas, samihna. Itu sudahlah, maafin saya ya. Gitu. Gagal-gagalan misalnya. Tayyib kif. Ya, kif. Nah itu. Terus maunya apa? Langsung ketika tengkar gini baru datang. Allah selalu Muhammad. Selalu itu. Jadi memang sangat jarang kasus-kasus pembunuhan. Kalau nggak memang dibunuh di masjid apa namanya itu Qisas ya, masjid jarang Qisas. ada itu. Masjid ini yang menarik ketika pandemi di Saudi. Kan biasanya memang tradisinya mereka kan cipika-cipiki salaman, cipika-cipiki kadang dicium keningnya kan gitu. Itu kalau pandemi gimana? Apakah tetap kayak orang Indonesia gini ya? Ya, jadi kalau mereka itu kalau bukan keluarganya atau teman karibnya, mereka itu nggak seberapa cipika-cipiki. Atau kita itu kalau sudah deket gitu, akrab, itu baru cipika-cipiki. Nah, kalau aji orang biasa atau ajnabi itu biasa. Itu ndak biasa cipika-cipiki itu ndak. Nah, yang orang Arab itu nggak kayak kita, ya nyopoan, ya istilah guyon karo tonggo. Ada pasar nun sewu. Ya itu. Nggak ada seperti Nggak itu. ada. Makanya ketika orang Arab melihat orang Indonesia yang ramah-ramah gitu kaget juga. Nah itu sehingga mereka itu suka dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kok api-api ngene gitu. Tidak seperti budayanya. Ya, dan spesialnya orang Indonesia di sana itu sangat tertib sekali sebenarnya. Itu tertib sekali. Ayo kau ini. Kecuali koyo aku ngini ki wis seru watek-wateke padha wateke wisan sering langgar gegeran iki sering. Tukaran ambek wong Arab sering. Ya. Dan alhamdulillah kalau sudah saat seperti ini itu saya ingat dulu itu ya itu tadi. Saya selalu survei, Gus. Survei dulu. Karena saya dulu selama saya di sana saya sebagai navigator. Oke, mutawif. Ya, navigator bukan hanya sekedar mutawif pada saat itu. Survei tempat. Ya. Terus yang strategis di mana? Ya, gitu. Karena mohon maaf, jalanan dari Arafah ke Musdalifah Mina itu terdiri dari 9 jalan. Thoriq wahid, itsnain, tsalatsa, arba'a, khamsa, sittah, sab'a, tsamaniyah, tis'ah. Terus ada lagi thoriq. Itu 9 jalan itu dari berbagai arah atau satu arah gini terus 9 jalan itu? Iya, satu arah tapi jalannya dipisah-pisah. Oh, oke. Tapi itu terputus-putus Gus, teradang semua. Jadi kayak gini ya. Ini kalau ke Arafah, ini jalannya banyak gini sebenarnya. Nah, ini jalan semua. Nah, jalan semua ini. Gitu. Jalan semua menuju ke situ semua. Menuju ke Arafah semua. Bukan jauh bukan gini, berarti gini, bukan ya. Oke. Jadi berarti dari Mekah, Tanah Haram ke sana. Ya. Karena kan perbatasan itu Arafah itu. Ya. Antara Arafah dan Tanah Haram. Arafah itu perbatasan ini ya, Arafah itu perbatasan kan itu kalau lurus terus keluar terus Syaroyi, habis Syaroyi, nah itu nanti masuk ke Taif, itu perbatasan Taif, Gus. Oke. Cikronah, arah ke Cikronah itu. Oke. Itu jadi dulu saya selalu survei dan alhamdulillah saya pernah haji itu sempet kan waktu itu saya mau lewat Syaroyi, Gus. Oke. Terus ditutup. Nah, baik. Karena di situ jalannya waktu itu kebetulan jalannya kerajaan. Orang-orang raja yang haji di Arafah, karena di Arafah tidak ada tempat istananya. Benar. Yang ada istananya itu Mina. Dari Musdalifah ke Mina. Itu mendukur gunung itu. Dekat Jabal Kurban itu. Benar ya. Ya itu. Karena Jabal Kurban sendiri itu masuk Musdalifah, Gus. Oh, Jabal Kurban itu masih Musdalifah, perbatasan berarti. Nah, betul. Saya kira Jabal Kurban itu Mina loh. Lah sekarang ada Tausik ya. Ya, Tausik atau perluasan Jabal Kurban ini ikut Mina. Mina Jadid namanya. Berarti Musdalifah agak menyempit sekarang.
Bisa-bisa nanti ada Musdalifah Jadid juga. Insya Allah enggak ada, karena Musdalifah hanya transit murur, saja. hanya murur lewat, hanya murur. Cuman aja. ambil batu aja. Iya. Dan kalau menurut kita madhab Syafi'i yang terbaru, Qaul Jadid, itu kan hukum untuk mabit di Musdalifah itu hukum sunnah, Gus. Meskipun nggak ambil batu di sana, kita sudah menyiapkan batu, Nah, cuman lewat saja nggak masalah. tapi kan memang sunnahnya di Masy'aril Haram. Ini yang jadi kepo ini, Cak Haji. Iya. Kan sekarang ada kereta itu. Kereta yang one rail apa itu ya? Ya, itu. Itu kan menghubungkan antara Armina ya. Ya, Armina, Arafah. Itu apakah juga lewat Musdalifah? Ya, itu lewat Musdalifah. Tapi Berarti di atas, Gus. Orang dari Arafah langsung ke Mina bisa. Ya. Hanya lewat itu ya. Ya, itu kan lurus ke Masjid Khaif itu, Gus. Masjid Al-Khaif. Ya, Masjid Khaif itu. Ya, jadi sebelumnya Masjid Khaif kan Istana Raja terus itu, di atas itu. Ya, itu kan Jabal Kurban sebelah kanan, ini ada jalan raya. Terus jalan ada bukit. Nah, itu kan Istana Raja semua. Untuk tamu-tamu raja. Mereka tamu raja, kita tamu Allah. Iya. Masih tinggi kita lah ya. Oh iya dong. Ya, itu. Biasanya memang presiden atau perdana menteri. Ya, di sana. Mabitnya di situ. Ya. Ya, sedangkan kita di Masy'aril Haram kalau bisa mabit. Iya, oke, benar. Di Masjid Masy'aril Haram. Masy'aril Haram, benar. Itu. Jadi pada saat itu saya pernah di akhirnya beralih lewat Thariq Wahid. Oh. Ya, jamaah pada saat itu saya sempat berhenti 1 jam 2 jam. Jamaah sempat bingung, ini gimana ini mutawif ya semuanya ini tok wis jenenge mutawif iku senene tok. Enggak ono bener ya. Kalau ono bener ya. Meskipun sudah bener enggak pernah ada pujian. Ya, akhirnya saya ajak sholawat. Jangan berharap jadi mutawif kalau enggak sabar. Angel. Ya, akhirnya saya ajak sholawatan. Akhirnya saya alhamdulillah ada solusi. Terus akhirnya saya lewat Thariq Wahid. Pada saat masuk di Thariq Wahid itu, supir pada saat musim Al-Hajj, musim haji, itu jarang sekali musim jenis supir yang tetap penduduk Mekah atau penduduk Saudi. Rata-rata memang pendatang tenaga kerja asing. Nah, ngono kate dadi mutawif. Afrika, Sudan, Somali, Mali, ya itu banyak. Mesir, aksar ya, yang paling banyak itu Mesir. Ada yang Libanon, ya itu. Dan orang Mesir itu sok tahu biasanya. Nah, itu masya Allah, kasir kalam temen ya. Jadi pada saat itu saya itu jalan, ya itu tadi, ya Ahmad, jalannya itu sepi. Thariq Wahid ini sepi sekali. Nah, itu katanya supir, ya Ahmad, ada Thariq Sahih, itu. Ini jalannya bener tagak ini. Nah, akhirnya saya jawab asbir. Yaitu asbur absyir. Bilang gitu. Taib Ahmad. Akhirnya yaitu tadi jalan sepi, Gus. Barang lihat saya lihat jalan 2, 3, 4. Yang paling rame itu jalan 2, 3, 4, 5. Mesti padat, ngerayap. Kayaknya itu memang langganan jamaah karena kayaknya di tengah gitu. Iya. Yang Thariq Wahid itu memang jarang sepi kan. Soalnya di pojokan. Nah, itu. Seneng soal lu kok ero iki Kak Jisonep tok kono panjenengan aku seneng mojok, Gus. Tradisi mojok. Tradisi mojok. Arek ABG Indonesia tradisinya mojok. Nah, ini Masjidil Haram mojok ini rukun Yamani. Nah, itu lurusnya rukun Yamani, antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Iya. Itu Raudhah. Jadi kalau panjenengan ya jamaah pemirsa, jadi kalau di Madinah ada Raudhah. Kalau di Masjidil Haram ada Raudhah. Di mana letaknya? Baina Ruknil Yamani wa rukun Hajar Aswad. Iya, itu memang kalau orang tawaf kalau di sana mesti yang dibacakan Rabbana. Nah, itu kenapa kok disebut Raudhah itu? Berarti kalau doa di antara itu bisa mustajabah juga. Pasti. Dan Indonesia itu pas di rukun Yamani. Tengah-tengah, bukan rukun Yamani. Garib akrab min rukun Hajar Aswad. Lebih dekat Hajar Aswad. Makanya Indonesia ini Raudhah. Awas, ini isyarah. Tahun 2019 kita pernah mengetahui ada jamaah yang meninggal di dekat Hajar Aswad. Mungkin masih ingat, berdarah-darah pada saat itu. Ya toh.
pada saat itu berdarah-darah. Pernah mengetahui atau pernah ingat sampean? Yang meninggal berdarah-darah itu. Ya, itu kabarnya mungkin saya tahunya itu jatuh atau gimana, saya wallah alam. Nah itu bisa jadi ya, kita ini mungkin aja suudon. Dzulhijjah ya. Malam 8 Dzulhijjah. Oke. Ya, malam 8 Dzulhijjah itu, nah itu, dan itu pun kecurigaan atau kecemburuan malaikat Jibril itu tadi disampaikan pada hari ini. Nah itu akhirnya malam Tarwiyah, malam Arafah. Iya, malam Arafah itu baru bermimpi. Iya kan, bermimpi, terus tanggal wukuf itu wukuf Arafah. Nah itu baru beliau berhenti tanggal 10 baru disampaikan bahwasanya malam itu malam nahar, malam Idul Adha. Ya menahar. Ya, itu disampaikan bahwasanya saya bermimpi. Ya bunaya. Ya, ini arafil manam adzbahuka. Ya itu. Fandur mata taro itu. Ya apa pendapatmu nak? Ya. Nah, itu akhirnya terjadilah ini. Iki siapa yang usul? Yang usul yang malaikat Jibril ini tadi. Mengetes kesabaran. Oke. Karena irinya akhirnya tahu sabarnya seperti itu. Nah, itu. Nah, itu akhirnya yaitu tadi di situ Nabi Ismail pun menyampaikan, enggak apa-apa. Ya batif alma tu'mar sajidun. Ya batif alma tu'mar. Jadi lakukan wahai ayahku. Karena apa? Di Jabal Kurban itu apa, di rumahnya Mas Yan itu? Iya, di Jabal Kurban. Ketika diskusi itu. Ya, diskusi itu dan dilakukan waktu itu kan sedang pergi ke Jumratul Aqobah itu. Kan beliau juga melaksanakan ibadah haji pada saat memang haji itu meskipun sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Sudah ada itu. Meskipun belum sempurna. Nah, betul nggih. Dan penyempurnaan itu di zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke. Nah, itu baru disitulah Nabi Ismail menyampaikan bahwasanya mimpinya atau perintah dalam mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Innahu wahyun yuha. Innahu wahyu yuha. Ya, akhirnya apa? Ketika seperti itu Nabi Ibrahim terketuk. Inilah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim, jawaban dari putranya yaitu Nabi Ismail. Fa inna insyaallahu minas sabirin. Sabarnya ini loh yang menjadikan mulianya manusia. Ya, poin daripada kehidupan kita ini. Meninggalkan apa yang dicintai di dunia, merelakan diberikan kepada Allah. Ya, atas perintah-perintah Allah. Atas perintah-perintah Allah itu yang menjadi mulia. Betul. Fasal ya benar. Itu tujuan sebenarnya itu. Kaji sonet bi kurban wedhus loro. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Apapun itu Gus, kalau buat saya akan berkurban. Makanya di dalam kitab lali aku jenenge itu bahkan sampai gini, nek iso utang. Yo batine mblantik iki gawe kurban. Nah, itu kalau bisa utang katanya. Itu kaulnya itu menyampaikan nek iso utang. Baik. Kurban ini. Apalagi kondisi kita saat ini di Indonesia. Pandemi. PPKM lagi. Nah, kalau buat saya kurban itu wajib kalau buat saya. Wajib memang. Wajib. Itu. Saya dulu kalau ngaji di ayah juga wajib. Wajib. Akikoh sunnah. Nah itu. Akikoh sunnah. Kalau kurban wajib. Kenapa kok wajib? Karena di dalam perintah-perintah syariatnya kurban itu bagi yang mampu. Tapi kita ketahui tidak ada manusia itu nggak mampu. Ngai dewe duwe Gusti Allah. Oh, wedhus kuntet ae iso dibeleh kurban. Nah, yo. Sing penting ya iku mang. Aja mbeleh pitik ngono. Iya. Ya. Jadi kalau buat saya Gus, ngapunten Gus nggih. Kita itu ndak ada yang nggak mampu. Saiki sampean haji saja meninggal dunia batal. Lah, itu batal haji. Semampu-mampunya. Nah, gini Gus, kalau sekalian closing statement haji. Oke, ayo, monggo.
Statement. Ya, jadi gini ya. Iku wis mari gak kroso rek. 1 menit closing statement. Iki Alhamdulillah. dikandani Pak Le iki. Ya Allah, Produser maksudnya. padahal sik dawa lho iki. Oke. Ya, jadi kalau buat saya statement saya ya, manusia itu tidak ada yang nggak mampu. Kemampuan itu ada di diri kita sendiri. Ya, karena apa? Dhewe isok tuku sepeda motor. Wedhus piro regoe? 2,5 juta wis apik. Sepeda motor piro? Terkadang meragukan ekonominya. Ya. Ini masih buat nabung dulu, enggak dulu. Nah, Padahal bisa kok. bisa. Jadi ini trik ya, statement juga apa jenenge trik atau tips buat orang-orang ya gini. Kalau panjenengan nggak mampu, cobalah celengi 10.000 satu hari. Ini yang jenengan ya. Iya, ini trik saya ini, cara saya. One day 10,000. Ya. Oke. Ya, jadi satu hari 10.000 kali 1 tahun hijriah berapa? 350 hari. 350 kali 10. Nah, ketemunya 3,5 juta. Sampai nyembelih wis oleh wedhus gede. Iya. Nek nggak bisa, kita arisan kurban bisa. Arisan kurban misalnya apa? Saya sama Gus Alek. Nah, saya sama Gus Alek kalau kambing itu dari harganya 3.000, berarti kalau patungan 1.500-an. Oke. Nah, kalau 1.500 nyelengi sedino 5.000. Bisa. Sangat mudah. Uang kecil. Nah, itu. Akhirnya apa? Ketika sudah terkumpulkan berdua 3 juta. Nggak ada alasan untuk Nggak mampu. berkorban. Ya, nggak ada alasan untuk menolak Untuk kurban. menolak kurban, nggak ada alasan untuk menolak haji. Ya. Nggak ada alasan untuk menolak umroh. Ya, betul. Haji tanpa umroh pun nggak sah. Wajib semua. Wa atimul hajja wal Umrata umrata lillah. ya. Fasholli li rabbika. Wanhar. Berarti ini memang sangat mulia Nabi Ibrahim ini. Betul. Sampai dikenang syariatnya itu. Makanya beliau disebut dengan ayahnya para nabi Ambiya. dan rasul. Abul Ambiya. Oke. Nah, Good. itu. Kalau buat saya itu Gus. Jadi statement saya nabung dan nabung Gus. Oke. Itu 5.000. Berarti ini kita kayak korban saja. Siap. Dapat hidayah saya ini. Alhamdulillah. Amin. Jazakumullah khair saja. Waalaikum. Iya. Masya Allah. Ngapunten Matur Gus. suwun sangat. Nggih, sami-sami. Oke. Ngombe sik. Ngombe sik. Allah. Ya itulah tadi. Pokoknya seneng ngobrol podcast bareng Kak Haji Sonef, Haji Ahmad Musonif. Beliau ini putra dari Kiai Bahri, Iya. pendiri Izhari. Termasuk salah satu dari penggagas ya. Iya, Ikatan Seni Hadro Al-Banjar Izhari. Ikatan Seni Hadro Republik Indonesia. Ya. Salah satu banom di Nahdlatul Ulama. Betul. Oke. Semoga-moga barokah. Amin, Insyaallah biqauli labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muga-muga iso lunga kaji kabeh. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.